Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Taufik Hidayat. Saya Prodi Pendidikan Jasmani S1 Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Sumedang. Saya berasal dari kelas Penjas 5B. NIM saya 1803786. Nomor absen saya adalah 04. Di sini saya akan mencoba menjelaskan apa sih makna penjas atau pendidikan jasmani bagi manusia dan fungsi pendidikan jasmani bagi kehidupan. Terus selanjutnya permasalahan pendidikan jasmani yang ada di sekolah-sekolah. Yang terakhir adalah apa sih landasan pendidikan jasmani itu. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama saya akan mencoba menjawab atau menjelaskan apa sih itu makna pendidikan jasmani bagi manusia. Menurut saya pendidikan jasmani dimaknai sebagai pendidikan yang diajarkan kepada siswa atau peserta didik untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohaniahnya. Nah, di sini menurut saya makna pendidikan jasmani itu yaitu mengajarkan sebuah teori atau sebuah gerakan yang diajarkan kepada siswa atau peserta didik, khususnya untuk menjaga diri atau menjaga kesehatan jasmani dan rohanianya. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan pengajaran atau melakukan kegiatan aktivitas fisik di lingkungan sekolah yang bertujuannya yaitu agar pertumbuhan fisik dan perkembangan keterampilan motorik seseorang sesuai dengan tujuan manusia tersebut, dan supaya kesehatan fungsi organ dalam tubuh manusia berjalan dengan apa yang seharusnya. Nah, di sini makna pendidikan jasmani yang sudah saya jelaskan barusan untuk mengajarkan bagaimana cara menjaga kesehatan dan mengajarkan bagaimana kegiatan atau bagaimana aktivitas fisik yang bertujuan untuk perkembangan keterampilan motorik siswa tersebut. Selanjutnya saya akan menjawab pula fungsi pendidikan jasmani bagi kehidupan. Di sini menurut saya fungsi pendidikan jasmani bagi kehidupan yaitu ya untuk menyehatkan manusia tersebut atau untuk menyehatkan suatu bangsa yang sesuai dengan fungsi organ tubuh dan perkembangan keterampilan pemikiran manusia. Nah, di sini fungsinya pendidikan jasmani udah jelas, yaitu untuk mengembangkan keterampilan pemikiran manusia atau suatu bangsa tersebut. Nah, biar apa sih pendidikan jasmani itu menyehatkan untuk manusia itu? Ya agar bangsa Indonesia ini atau bangsa kita ini menjadi bangsa yang besar dan maju dalam bidang kesehatan dan olahraga, khususnya dalam pendidikan jasmani, agar watak serta peradaban suatu bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat dan cerdas sesuai dengan tujuan suatu bangsa ini tercapai dengan potensi peserta didik yang ada agar menjadi warga negara yang demokratis, maju serta bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu apa sih fungsi pendidikan jasmani bagi kehidupan juga? Yaitu untuk mengembangkan sikap positif, sportif, jujur, dan bertanggung jawab, serta kerjasama, percaya diri, dan demokratis melalui aktivitas jasmani. Nah, di sini fungsi pendidikan jasmani memang sudah jelas ya, untuk menyehatkan suatu manusia atau suatu bangsa agar tujuan bangsa ini tercapai, yaitu menjadi bangsa yang bermartabat dan cerdas. Selanjutnya saya akan menjelaskan permasalahan pendidikan jasmani di sekolah-sekolah.
Menurut saya yang pertama, permasalahan pendidikan jasmani di sekolah yaitu kebutuhan jasmani yang selalu dinomorduakan. Nah, di sini kita sudah lihat sendiri bagaimana mata pelajaran pendidikan jasmani di setiap sekolah-sekolah itu dinomorduakan. Karena pendidikan jasmani dianggap tidak terlalu penting dalam mata pelajaran di setiap sekolah. Padahal pendidikan jasmani adalah mata pelajaran yang sangat penting bagi seorang anak. Kenapa? Ya karena pendidikan jasmani merupakan aktivitas fisik atau aktivitas raga jasmani kita agar sehat gitu. Di setiap sekolah masa kita selalu memberikan setiap pendidik memberikan materi, tetapi aktivitas fisiknya tidak ada. Nah, yang jadi permasalahan di setiap sekolah adalah itu. Yang kedua adalah sempitnya lahan sekolah. Nah, kita sudah lihat di setiap sekolah-sekolah memang tidak selalu fasilitas olahraganya itu untuk melakukan aktivitas olahraganya luas. Ternyata banyak setiap sekolah itu lahan-lahannya sempit dan tidak memadai untuk siswa tersebut. Yang jadi permasalahan yang mungkin karena letak dari sekolah tersebut yang berada di desa-desa yang sarana dan prasarananya kurang memadai. Nah, di situ salah satu keduanya itu permasalahan yang ada di sekolah tuh, permasalahan pendidikan jasmani yang ada di sekolah. Yang ketiga, minimnya sarana yang ada di sekolah. Nah, sudah jelas sarana dan prasarana di sekolah dasar, khususnya di setiap sekolah yang ada di Indonesia itu sangatlah minim. Ya karena dana yang kurang memadai untuk membangun atau mengadakan suatu sarana dan prasarana yang ada di sekolah tersebut. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang landasan pendidikan jasmani. Pada dasarnya, landasan pendidikan jasmani adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik baik dalam hal fisik, jasmani, mental, serta emosional. Nah, di sini sudah dijelaskan, sudah jelas landasan pendidikan jasmani itu yaitu suatu proses kegiatan aktivitas fisik. Nah, di sini landasannya udah jelas. Kita belajar di pendidikan jasmani landasannya karena aktivitas fisik kita agar apa ya, agar kesehatan tubuh kita terjaga dan fungsi organ tubuh kita itu sesuai dengan apa fungsinya. Ya mungkin sekian presentasi atau jawaban yang saya jawab untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat ini. Mohon maaf bila ada jawaban yang kurang berkenan atau tidak sesuai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.